Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Saifullah Islamuddin. Saya adalah mahasiswa semester 2 DKV PN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan mengulas dan mempresentasikan 5 desainer di Indonesia atau di Nusantara. Kelimanya ada yang pertama yaitu Weda, kemudian ada Sahyono Abdi, kemudian ada Hani Kardinata, kemudian ada Irfan Aiman, dan yang terakhir yaitu Gauri Nasution. Oke, langsung saja kita ulas desainer yang pertama. Oke, desainer yang pertama yaitu bernama Weda. Beliau sendiri memiliki nama panjang Weda Abdul Rashid. Beliau lahir di Pekalongan, Jawa Tengah pada 10 Maret 1951 di umurnya 65 tahun. Beliau adalah seniman grafis Indonesia. Ia dikenal sebagai pencipta aliran WPAP atau yang biasa kita kenal sebagai Weda Pop Art. Beliau juga dijuluki sebagai Bapak Ilustrasi Indonesia. Weda Abdul Rashid berprofesi sebagai ilustrator. Beliau sudah malang melintang di bidang itu, di bidang media cetak sejak tahun 1970-an. Ketika bergabung dengan majalah Hai, beliau banyak membuat ilustrasi, terutama karya-karya fiksi Arswendo Atmowiloto dan Hilman dengan lupusnya yang fenomenal. Di majalah itulah Weda mengerjakan potret para tokoh-tokoh dari segala latar belakang, ada tokoh politik, kemudian musisi, seniman, sampai tokoh-tokoh fiktif. Pada tahun 1980, dia mencoba gaya baru dalam menggambar ilustrasi, menjadi apa yang kita kenal sebagai WPAP atau yang bisa disebut juga Wedaisme. Gaya ilustrasi beliau ini sangat populer dan banyak digunakan oleh seniman-seniman lain. Karya Weda sendiri sangat banyak. Beliau sering menggambar seperti Presiden RI. Dapat kita lihat di sini ada karyanya yang menggambar Bapak Yudhoyono dan Ibu Aini, Pak SBY. Kemudian kita juga lihat fotonya atau ilustrasinya Jacob Utama. Kemudian yang ketiga ini bisa kita lihat karyanya Weda yang memakai model Michael Jackson. Secara teknik WPAP ini mempunyai ciri khas sendiri, yaitu dalam penggambaran objek, di mana dalam WPAP bidang-bidang kotak-kotak atau penuh dengan warna-warni antar bidang dengan membentuk model yang digambar. Dalam WPAP ini bidang-bidang lengkung ini tidak ada, jadi rata-rata berbentuk geometri atau kotak-kotak. Itulah mengapa WPAP itu memiliki ciri khas tertentu dalam segi keunikannya tersendiri atau pembuatannya. Desainer yang kedua yang bernama Sahyono Abdi. Sahyono Abdi merupakan pendiri studio desain grafis Citra Indonesia. Beliau lahir tahun 1952 dan pernah menduduki di seksi publikasi dalam menangani publikasi pameran Ikatan Perancang Grafis Indonesia atau yang biasa kita kenal sebagai IPGI, yang merupakan cikal bakal berdirinya Asosiasi Desainer Grafis Indonesia atau ADGI. Hingga disitulah ia berhasil membranding dirinya sebagai seorang desainer dengan segala pengertiannya. Sahyono Abdi merupakan seorang individualis yang beraliran abstrak ekspresionisme. Beliau seringkali menggambar di kamarnya saat menjadi murid di Sekolah Seni Rupa Indonesia atau kita kenal sebagai SSRI di tahun 72. Beliau akhirnya wafat tahun 2005. Sahyono telah mendapatkan banyak penghargaan serta seperti Certificate of Excellence dari CLI Award, kemudian Pita National Award untuk desain kalender, 10 desain poster terbaik Lomba Poster Perdamaian Internasional UNESCO, finalis award dari New York Advertising Festival, serta 10 karya terbaik Lomba Redesign Logo ASEAN. Selanjutnya kita akan lihat beberapa contoh karya dari Sahyono Abdi. Yang pertama dapat kita lihat, ini judulnya adalah Laras Antar Bangsa yang dibuat pada tahun 1982. Di karya ini dapat kita lihat ada dua model. Yang pertama ada seorang lelaki dan ada seorang perempuan menggunakan pakaian zaman dulu atau
biasa kita temukan saat penjajahan Belanda ya. Kemudian yang selanjutnya ada karya yang berjudul Logo 50 tahun Indonesia Merdeka yang dibuat pada tahun 1995. Selanjutnya ini adalah karya yang ketiga, yaitu berjudul Pameran Grafis 83, dibuat pada tahun 1983. Ilustrasi ini terlihat digunakan Sahyana Abdi pada pameran IPGI kedua Grafis 83. Versi yang berwarna dicetak sebagai ilustrasi pada poster dan sampul katalog pameran. Sementara versi hitam putih dicetak pada buku kalender acara Pusat Kesenian Taman Ismail Marzuki Jakarta. Tokoh yang ketiga yaitu Hani Kartinata. Hani Kartinata, beliau lahir di Surabaya 7 Januari 1953. Beliau adalah perancang grafis senior di Indonesia. Beliau menyelesaikan pendidikan tinggi di jurusan desain grafis waktu itu, atau disebut seni reklame STSRI. Kini disebut ISI. Pada tahun 1980. Beliau dan rekan-rekannya mendirikan Ikatan Perancang Grafis Indonesia atau kita kenal IPGI, yang kemudian berubah menjadi Asosiasi Desainer Grafis Indonesia atau ADGI. Ia juga dikenal sebagai penulis sejarah perkembangan desain grafis Indonesia. Dalam wawancaranya, Hani Kartinata lebih menyukai seni lukis dengan tema ilustrasi. Dapat kita lihat dari beberapa karyanya yang banyak menggunakan ilustrasi-ilustrasi di dalamnya. Kita lihat contoh-contoh karya beliau, kebanyakan menggunakan banyak ilustrasi atau lebih mencodongkan ilustrasi. Yang pertama yaitu Corporate AD Jarum tahun 1978. Dan bisa kita lihat ini di dalam karyanya lebih menonjolkan ilustrasi seorang manusia yang seperti kita lihat seorang manusia pada zaman kerajaan Jawa dulu, dengan ada rajanya yang sedang duduk. Kemudian karya selanjutnya kita lihat logo desain grafis Indonesia atau DGI pada tahun 2008. Kemudian selanjutnya kita lihat poster dengan judul Buatan Indonesia Mengapa Tidak pada tahun 1987. Poster ini memenangkan hadiah pertama lomba poster terbesar pada masanya. Tujuan dibuatnya poster ini adalah untuk menggalakkan pemakaian produk dalam negeri dan meningkatkan citranya di mata masyarakat. Tokoh selanjutnya yaitu Irfan Noeman, atau yang biasa kita kenal dengan Pak Irfan Naiman. Beliau lahir di kota Bandung. Beliau dikenal sebagai aktivis industri kreatif dan mengenyam pendidikan arsitektur interior di Institut Teknologi Bandung atau ITB, lalu melanjutkan program Master of Industrial Design di Rhode Island School of Design di Providence, Amerika Serikat hingga 85. Beliau meninggal pada 19 April 2015. Beliau sangat dikenal sebagai maestro desain, pemikir progresif, dan humanis. Dalam bidang kreatif, sejak 1990 hingga tahun 2000, beliau telah memperoleh banyak anugerah penghargaan seperti Gaikindo, Auto Design, Apple, IDN, serta Citra Pariwara. Beberapa karya desain produk Irfan Noeman mengaplikasikan kepercayaannya pada medium dan kriya lokal Indonesia. Kursi Kodikas yang ia desain menggunakan bahan rotan memenangkan Good Design Award dari Japan Institute of Design Promotion di tahun 2012. Beliau ini lebih sering menghasilkan karya-karya interior atau arsitektur. Dalam beberapa karyanya yang tribut dengan Vivere, beliau bergeser dari industrial dan mass production design menjadi akar bagi berbagai kebudayaan craft di Indonesia lewat pewarna alami, bahan rotan, dan teknik anyaman, dengan mengkampanyekan no-waste craft atau memaksimalkan bahan lewat desain tanpa ada yang terbuang. Hal ini bisa dilihat dari seperti edisi meja sofa seperti yang kita lihat ini, kemudian Matala swivel chair,
dan moduli kabinet. Kemudian tokoh selanjutnya yaitu Gauri Nasution. Beliau adalah seorang gitaris serta perancang grafis berkebangsaan Indonesia. Beliau adalah gitaris kelompok musik Gypsy yang ngetop pada era 70-an. Ia merupakan lulusan seni rupa Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta (LPKJ). Sekarang menjadi Institut Kesenian Jakarta atau IKJ, dan Commercial Art di Art of Instruction School, New York, USA. Bersama Hani Kartinata dan Didit Kris, ia menggelar pameran grafis 80 yang menjadi salah satu pameran grafis paling awal memperkenalkan desain grafis khalayak. Ia juga merupakan salah satu pendiri IPKI. Ini yang menjadi ADGI yang memiliki misi untuk masyarakatkan profesi desain grafis pada publik. Beliau sebagai seorang perancang grafis memiliki banyak penghargaan dari Intercopas Belgia atas karya logonya yang dimasukkan dalam koleksi International Trademark Center. Di tahun 98, beliau juga memperoleh penghargaan Anugerah Musik Indonesia dengan kategori perancang grafis terbaik dengan karya yang dinominasikan yaitu Kala Cinta Menggoda. Dapat kita lihat beberapa contoh karyanya, yaitu yang pertama yaitu sampul album Di Batas Angan-angan, kemudian ada book cover kreatografi CSS dengan judul Yesterday, Today, and Tomorrow tahun 2004. Kemudian kita lihat poster Terima Kasih Bang Ali pada tahun 2008. Baiklah rekan-rekan semuanya, itulah sebagian kecil ulasan yang bisa saya sampaikan kepada 5 tokoh desainer di Nusantara. Dari kelima desainer tersebut, saya lebih menyukai Weda. Kenapa saya lebih menyukai Weda? Karena karyanya sangat unik dan sangat menggambarkan modernitas desain di setiap karyanya, yaitu WPAP atau Weda Pop Art. Baik, segitu saja. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sekian dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.